Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama al-insana ma lam ya'lam. Wa salatullahi wa salamuhu ala akrami muallimin habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharina wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzu bika ya Rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli syai'in qadir. Warzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para penuntut ilmu, para santri dimanapun kalian berada. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar kita dengan di bawah bimbingan Imam Az-Zarnuji dengan kitab Ta'lim Muta'allimnya, yang kita sudah sampai kepada bait syair yang beliau nukil dari Syekh Abu Nasr As-Saffar Al-Ansari. Berkatalah Imam Az-Zarnuji rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidatihi fid daraini amin. Ila anqal qala syekhu, berkata Syekh Abu Nasr As-Saffar Al-Ansari. Syekh Abu Nasr berkata dalam bait syairnya, ya nafsi, ya nafsi, wahai diriku, wahai jiwaku. Dia maksudnya mengajak bicara dirinya. Hei engkau, yang namanya Yahya, hei Yahya, yang namanya Aziz, ya Aziz, yang namanya Azizah, ya Azizah. Ya nafsi, ya nafsi. Asli nafsi dibuang ya-nya untuk syair. Ya nafsi, la turkhi, jangan menunda. Fil amali, di dalam berbuat. Fil birri, dalam kebaikan. Adli, berlaku adil. Wal ihsan, berbuat sesuatu yang sama baik. Fi mahalin, aslinya fi mahalin, untuk menyesuaikan syair menjadi fi mahalin. Aslinya fi mahalin, fi mahalin, dalam kelambatan. Maksudnya gini, wahai diriku, jangan tunda. La turhi fi mahalin, la turhi fi mahalin, selama begitu. Jangan kau menunda-nunda ya dalam kebaikan. Sebab fakullu dhi amalin fil khairi mukhtabatun. Fakullu dhi amalin, setiap orang yang punya kebaikan, amal baik. Semua orang punya amal baik itu mukhtabatun, diinginkan oleh orang lain kebaikan tersebut. Maksudnya begini, kalau ada kesempatan kamu untuk baik, cepat kamu raih. Kalau enggak, orang pun menginginkan. Kedahuluan sama orang nanti. Jadi kesempatanmu ini kesempatan yang dinanti-nanti. Maka bergegaslah, jangan menunda. Sebab semua kebaikan yang dilakukan oleh seorang manusia ini, ada yang merindukan kebaikan seperti itu juga. Maksudnya kalau kamu tidak ambil, orang yang lain ambil. Kalau kamu tidak mau jadi alim sekarang, ada orang lain yang akan alim. Kamu yang akan rugi. Kalau kamu tidak serius benar-benar sekarang, lihat. Sebab ini kebaikan. Orang juga banyak yang ingin berebut meraih kebaikan ini.
kamu akan tertinggal dan dia yang akan baik. Maksudnya begitu. Wa fi bala'in wa syu'min, dalam bencana dan celaka, kullu dzi kasalin, orang yang pemalas, punya kemalasan. Pemalas itu akan celaka dia. Dalam menuntut ilmu, lihat pemalas juga begitu. Celaka, yang lain bisa ini, itu dia nggak bisa. Dia tertinggal. Qala al-musannif, ada tambahnya qala al-musannif, dalam naskah lain nggak ada. Dalam naskah lain nggak ada kalimat itu. Waqad ittafaqali, maksudnya telah sama terjadi padaku, fi hadzal makna, makna syair sama dengan yang aku sebutkan tadi. Maksudnya apa? Beliau itu jujur menukil syairnya orang, setelah itu beliau berkata, aku pun juga punya syair yang mirip dengan itu. Ittafaqali, ada sama dengan apa yang ada padaku dari syair yang maknanya sama dengan syair tersebut. Da'i, tinggalkanlah, nafsi, artinya maksudnya ya-nya dibuang. Ya nafsi, da'i nafsi, da'i ya nafsi, wahai diriku, tinggalkanlah. Hei jiwaku, hei diriku, tinggalkanlah at-takasula, bermalas-malasan. Kalau dalam syair itu banyak yang dibuang kadang-kadang untuk menyesuaikan dengan syairnya. Kalau aslinya da'i ya nafsi at-takasula wat-tawani. Kalau ditulis semuanya nggak jadi syair nanti. Da'i, maksudnya tinggalkan ya nafsi, wahai diriku, at-takasula. Maksudnya dia mengajak bicara dengan hei nafsu, hei diriku, tinggalkan kemalasan. Wat-tawani, dan berlambat-lambat ria. Wa illa, kalau kau tidak tinggalkan itu, lelet sama kemalasan, fathbuti, maka tetaplah engkau wahai diriku, fi dzil hawani, menjadi orang yang mempunyai kerendahan. Rendah, hawan, rendah, hina. Maksudnya kalau kau masih saja tidak mau meninggalkan kemalasanmu dan kelambatanmu, kelelatanmu, maka silahkan wahai diriku untuk menjadi orang yang terhinakan. Falam ara, dan aku tidak melihat, lil kusala, bagi pemalas-pemalas, hei pemalas bangun. Falam ara, aku tidak melihat, lil kusala, bagi pemalas-pemalas, al-hadda, bagian nasib baik, maksudnya begitu. Hadd itu nasib baik. Yu'ta, diberikan kepada pemalas tersebut, siwa nadamin, kecuali penyesalan, wa hirmanil amani, dan terhalangnya cita-citanya. Dia mungkin punya cita-cita tinggi tapi dia malas, maka tidak pernah aku melihat apa yang didapat oleh si pemalas itu kecuali adalah penyesalan dan terhalangnya dia dari cita-cita mulianya. Maksudnya pemalas itu tidak ada yang didapat kecuali penyesalan. Kalau malas nyesal, sudah telanjur tua, menghafal susah. Betul, kita pun ingin kembali kepada, kalau kita ingat masa dulu, ya Allah banyak kesempatan menghafal, masih enak, belum banyak. Ingin kembali. Malas itu nyesel akhirnya. Percaya anakku semuanya, para santri. Sekarang waktunya belajar dan belajar, baca. Bukan waktunya untuk iseng, enggak. Rugi waktu itu. Kalau kita buang-buang begitu saja. Ayo gunakan untuk belajar dengan serius. Wakila, dan disebutkan dalam syair juga, kam, alangkah banyaknya. Min hayain, alangkah malunya. Wa kam ajzin, dan alangkah lemahnya. Wa kam anadamin, dan alangkah menyesalnya. Jamin, dengan penyesalan yang besar, rasa malu yang banyak, jam itu banyak. Alangkah banyaknya rasa malu, rasa penyesalan, kelemahan itu. Tawallada, terlahir, keluar, lil insani, dari untuk seorang manusia, min kasalin, dari kemalasan. Maksudnya apa? Alangkah banyaknya hal yang memalukan, membuat penyesalan yang lahir dari kemalasan seseorang.
Artinya dari kemalasan itu akan menghadirkan apa itu? Malu nanti, lihat. Enggak punya apa-apa, yang lain alim dia enggak alim, yang lain ngerti dia enggak ngerti. Karena malas, maka dari itu wahai anak-anakku semua para santri, mondok dimanapun kalian, tinggalkan malas dan malas, belajar dan belajar. Kalau kalian sungguh-sungguh enggak ada yang susah, kalian benar-benar akan sampai. Orang ada sekali membaca, menghafal, tapi kalau tidak pernah membaca enggak akan hafal. Tapi si bebel, tapi dia terus membaca 10 kali baru hafal, tapi dia rajin membaca, hafal dia pada akhirnya, menang dia. Jangan malas. Yang belajar nyantri ternyata harus sambil bekerja misalnya, sisihkan waktumu. Mungkin sambil ngobrol, mungkin yang pergi ke kebun, karena kita banyak menemukan pesantri-santri anak-anak yang tawadhu di daerah-daerah sana. Lihat, sambil belajar, paginya belajar, sore kerja, atau pagi bekerja, sore belajar, subhanallah. Dan kita masih menemukan orang-orang seperti itu, karena tidak dibiayai oleh orang tuanya. Bahkan banyak di rumah-rumah kita mengetahui beberapa orang, siapa ini santri, dia hanya bisa bekerja mulai dari pagi sampai jam 12 siang, sore belak ngaji di tempat kiainya sampai malam. Allah. Itu yang separuh waktunya dengan bekerja. Serius, sungguh-sungguh. Dan bisa menjadi alim. Bagaimana kalian yang kebetulan juga tanpa harus bekerja? Pun seandainya ada yang bekerja tadi, sisihkan waktu, pokoknya bisa mungkin sambil bekerja mengulangi pelajaran. Dibaca, diulang-ulang, difahami, dibaca ulang, dihafal, difahami, dibaca ulang, dihafal, difahami, dibaca ulang, dihafal, terus. Menuntut ilmu seperti itu nggak boleh putus asa. Itu ngalahkan orang cerdas. Orang cerdas justru musibahnya biasanya karena merasa ngafal gampang, jarang menghafal, makanya nggak hafal-hafal dia. Karena ngentengin. Iyyaka awas an kasalin fil bahthi, malas di dalam mencari ilmu. Anil bahthi, dalam mencari. An syubahin dari syubhat. Maksud syubhat ini adalah kesalahan. Syubhat ini kalau dalam pemikiran akidah ini adalah, syubhat adalah pemikiran-pemikiran yang salah, pemahaman-pemahaman yang salah. Ma qad alimta wa ma qad syukka min kasalin. Iyyaka an kasalin, awas, jangan engkau malas di dalam bersungguh-sungguh, dalam sungguh-sungguh mencari ilmu untuk menghilangkan syubah, kesalahpahaman dalam pemahaman ilmu. Ma qad alimta wa ma qad syukka min kasalin. Yakni awas engkau itu dengan malas di dalam mencari ilmu. Syubhat, ketidakjelasan ilmu atau keraguan-keraguanmu di dalam urusan ilmu, itu adanya min kasalin, daripada kemalasan dirimu. Maksudnya awas kamu jangan malas, hei para santri. Sebab ada orang itu, lihat, rancuh pikirannya, akidahnya enggak jelas. Yang jelas menjadi syubhat. Dapat pemikiran baru, rusak. Syubhat terus pikirannya, enggak jelas. Keyakinannya enggak benar. Ragu terus karena belajarnya enggak yakin. Itu semua dari mana? Ayo. Dari kasalin, dari kemalasan di saat belajar. Yang lain mengulang, dia tidak mengulang. Yang memurojaah, dia memurojaah. Sehingga setengah-setengah. Ini berlaku dalam macam-macam, lihat saja. Pernah kita buat contoh misalnya, kalau belajarnya nggak serius ya, setengah ngantuk ini. Yang membatalkan puasa adalah memasukkan sesuatu ke lubang mulut.
Maksudnya adalah nelennya. Selagi tidak nelen tidak membatalkan puasa. Faham? Masya Allah, selesai. Seandainya kita masukkan permen ke dalam mulut, asalkan tidak ditelan, tidak batal puasanya. Oh, sok dia. Ayo, faham. Keluar sampai di rumah ditanya ibunya, oh gitu nak ya? Iya bu. Kata belakang itu, kata ustadznya begitu tadi. Pokoknya nggak ketelan, nggak batal, biarpun masuk ke mulutnya. Memang benar ilmunya. Cuman tak tanya ibunya, nggak tanya itu. Nak, kalau nelen ludah gimana nak? Nelen ludah. Akhirnya mau, kayaknya batal Mi. Kayaknya batal. Kayaknya enggak juga berarti kan. Loh kan? Syubhah. Maksudnya ragu begini ini. Tapi kalau tadi melek, nelen ludah enggak batal kalau syaratnya gini-gini. Oh jelas ilmunya. Ini yang setengah-setengah itu begitu ngantuan. Salah memahami air mustakmal, baru kesentuh tangan mustakmal. Santri lagi lama, 5 tahun lagi di pondok. Oh ada satu bak kecil kesentuh tangan langsung mustakmal. Nah ini dari mana yuk? Ankasalin, malas belajarnya. Air mustakmal enggak seperti itu. Nah, mungkin ada santri yang dengerin bingung juga. Berarti kamu termasuk golongan yang kasal tadi. Air mustakmal itu adalah air sedikit yang dipakai untuk fardu wudu, untuk membasuh yang wajib, kemudian terpisah dari tempat yang dicuci. Ini kan ada syarat 5-nya misalnya gitu. Cuman karena dia enggak, lihat. Ada sebagian santri air bak kecil kesentuh langsung mustakmal. Nah ini misalnya. Kenapa itu terjadi? Ankasalin, karena waktu belajar adalah malas. Sehingga syubhat, ilmunya enggak jelas. Ilmunya dengan penuh keraguan-raguan ini disyaratkan. Dan ini betul memang. Kita banyak yang namanya fikih salah faham itu karena pemalas dia. Belajarnya hanya memberi arti saja selesai. Bukan dibahas, difahami dulu. Ditanya kepada ustadz yang kembalikan lagi, ditanya kepada teman, diskusi. Sehingga kuat betul di pikirannya. Kalau ditanya yakin menjawabnya. Oh ustadz kalau menjawabnya kira-kira kayaknya, mungkin. Oh jawab fikih kok mungkin. Boleh enggak ustadz? Kayaknya boleh. Kayaknya boleh ustadz. Kayaknya enggak dong. Seperti itu misalnya. Waqad qila, dan telah dikatakan, maksudnya ada para ulama menyebutkan al-kasalu, yang namanya malas itu terjadi min qillatit ta'ammuli, karena sedikitnya di dalam merenungi fi manaqibil ilmi, tentang keagungan, keutamaan, kemuliaan ilmu. Manaqib itu adalah cerita baik, kemuliaan. Kalau manaqibnya rijal, manaqibnya orang, ya manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani, manaqib kada, manaqib itu manaqib. Kalau ilmu maksudnya apa? Sebabnya malas itu karena orang tersebut jarang merenungi atau kurang merenungi tentang agungnya ilmu, wa fadhailihi, dan keutamaan ilmu. Maka dari itu fayambahi lil muta'allimi, maka hendaknya seyukyanya bagi seorang penuntut ilmu itu ayyut'iba nafsahu, hendaknya dia mencapekkan dirinya ala tahsili, untuk mendapatkan ilmu, wal jiddi, dan sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, wal muwadhabati, dalam menekuni, dalam ketekunan dalam menuntut ilmu. Caranya apa? Bitta'ammuli, dengan banyak merenung. Kalau kamu banyak merenung tentang keutamaan ilmu, maka sesungguhnya itu akan menjadikan kamu semangat nanti dalam menuntut ilmu. Semangat. Bitta'ammuli, merenungi fi fadhailil ilmi, tentang keutamaan ilmu. Fa innal ilma, lah ini mulai diajak merenung. Fa innal ilma, kata Syekh Zarnusi, ngajak merenungi tentang ilmu biar kamu enggak malas. Wa innal ilma, sesungguhnya ilmu itu yabqa, akan terus abadi, bibaqail ma'lumati, selagi ada maklumat, selagi ada dalam diri kita, ilmu itu akan terus abadi. Kalau di buku, pindah ke buku, pindah ke orang, terus abadi. Wal malu, adapun harta itu yafna, akan hancur, berakhir. Kama qala Amirul Mukminina, seperti yang dikatakan oleh Amirul Mukminina Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu syi'ran, dalam syairnya. Imam Ali menyenandungkan syair, radina qismatal jabbari fina, radina, kami rela, kami puas, qismatal jabbari, apa yang telah dibagikan oleh al-jabbar, Allah Al-Jabbar, yang maha berkehendak, dan kehendaknya tidak ada yang menghalangi. Maksudnya apa?
Aku puas dengan apa yang telah Allah bagikan fina kepada kami. Apa itu? Ilm. Allah berikan kepada Sayyidina Ali ilmu. Lana ilmun walil juhali malu. Aku puas dengan apa yang Allah bagikan kepada kami. Kami diberi ilmu dan si bodoh diberi oleh Allah harta. Fa innal mala, karena sesungguhnya yang namanya harta itu yafna an qaribin, akan berakhir dalam waktu singkat. Kisah dunia itu, kisah harta itu kan akan meninggalkan atau ditinggalkan. Kadang harta itu meninggalkan, maka menjadilah fakir dia. Kalau ternyata hartanya masih banyak pun, pada akhirnya dia meninggalkan dunia, meninggal dunia, mati. Wa innal ilma yabqa la yazalu, adapun ilmu terus menerus dan tidak akan berakhir. Lihat. Kalau bicara tentang hartanya Imam Syafi'i, seandainya pun kaya waktu itu, nggak akan sampai kita. Tapi ilmunya Imam Syafi'i kita pelajari sampai hari ini. Bukan satu orang yang pelajari ratusan, bukan ratusan ribuan, bahkan jutaan. Dari masa ke masa, ilmu. Diajak bicara oleh Imam Zarruji tentang keutamaan ilmu. Tadi biar negur agar kamu tidak malas. Fahami tentang ilmu ini. Wal ilmu nafi, adalah ilmu yang bermanfaat itu yahsulu bihi, akan didapat, yahsul akan diperoleh bihi dengan ilmu tersebut. Apa itu? Husnul dzikri. Diajak bicara tentang umumnya manusia karena dia hidup di dunia. Husnul dzikri akan disebut di dunia dalam kebaikan. Orang itu alim, bagi cucunya pun juga hebat. Coba, ada dua orang, teman dan kawan, lalu satu kata, nenek kakeknya bodoh sama kakeknya alim, banggaan mana coba? Ya kakeknya alim. Wa yabqa dzalika ba'da wafatihi, dan yabqa abadi ba'da dzalika, setelah itu ba'da wafatihi, wa yabqa dzalika, dan ilmu itu atau yang demikian itu akan abadi ba'da wafatihi, biarpun setelah mati. Fa innahu, maka sesungguhnya ilmu itu hayatun, hidup, abadiyatun, yang abadi. Dengar santri. Wa ansyadana syaikhu Al-Imamul Ajallu Zahiruddin telah menyenandungkan bait syair untuk kami, Syekhul Imam Al-Ajal, imam yang agung Zahiruddin, muftil a'immah, mufti para imam. Yang namanya siapa? Al-Hasan bin Ali Al-Ma'rufi bil Marghinani. Al-Ma'ruf bil Marghinani, Imam Hasan bin Ali rahimallahu taala. Syi'ran, beliau menyandungkan syair. Syair apa itu? Al-jahiluna mauta qabla mautihim. Orang bodoh itu ternyata mati sebelum mati. Gak berguna dia. Wal alimuna wa in matu fa ahya'u, tapi orang alim biarpun mati kayak hidup. Imam Syafi'i sudah wafat, tapi ilmunya sampai hari ini disebut-sebut. Tapi si bodoh di tengah-tengah kita nggak ada yang guna. Orang dekat sama dia nggak ada gunanya karena bodoh. Belajar juga nggak guna, tanya nggak ngerti, malah jerumuskan. Nggak berguna. Maka orang bodoh biarpun hidup sudah kayak mati, tapi orang alim biarpun mati kayak hidup. Bang Syadanatan telah menyandungkan syair Syekhul Islam Burhanuddin, Syekhul Islam Burhanuddin. Wa fil jahli qablal mauti mautun li ahlihi. Wa fil jahli, dalam kebodohan itu, qablal mauti, sebelum mati, mautun, sebuah kematian, li ahlihi, bagi yang punya kebodohan. Maksudnya apa? Kebodohan itu adalah kematian bagi pemiliknya sebelum mati. Orang bodoh itu mati sebelum mati. Fa'jamuhum qablal kuburi kuburu. Badannya itu ternyata jadi kubur bagi dirinya sebelum dikubur. Badannya kubur sebelum dia masuk kubur. Badannya enggak berguna, bahkannya badannya enggak berarti karena dia bodoh. Wa innam ra'an, dan sungguhnya seseorang itu lam yahya. Lam yahya bil ilmi, yang tidak hidup dengan ilmu, maka itu mayyitun, maka kayak orang mati. Seseorang kalau tidak punya ilmu kayak orang mati.
Wa laysa lahu hinan nusyuri wa laysa lahu hinan nusyuri nusyuru. Si bodoh nanti kalau dibangkitkan juga. Hinan nusyuri nusyuru enggak ada, kayak enggak bangkit-bangkit. Karena enggak punya kemuliaan. Temunya nanti ilmu apa sih yang dibahas ini? Enggak punya kemuliaan dia pandang mahsyar di akhirat dikira-kira. Enggak bisa. Tapi kalau orang ilmu lihat. Punya ilmu dia akan mulia di tempat. Di dunia mulia, di alam barzah mulia, bisa bangkitkan mulia. Ghairuhu. Sebagian kalau qala ghairuhu. Sebagian lagi menyenandungkan syair. Akhul ilmi hayyun khalidun ba'da mautihi. Akhul ilmi, orang yang punya ilmu. Akhul ilmi, orang yang punya ilmi itu hayyun, hidup, khalidun, abadi, ba'da mautihi, biarpun setelah mati. Wa awsaluhu, adapun semua organ tubuhnya, ruas-ruas tubuhnya ini badannya, tulang-tulangnya berruas-ruas awsal. Tahta turabi ramimu, di dalam tanah sudah hancur lebur. Tahta turabi, di dalam tanah, ramimu hancur. Orang yang punya ilmu itu adalah tetap hidup biarpun badannya sudah hancur di dalam tanah. Wadul jahli mayyitun, orang yang punya kebodohan itu mayyit. Wa yamshi 'alal thara, dan dia masih berjalan di atas bumi. Berjalan di atas bumi tapi kayak mayyit. Yadhunnu, dia menduga dirinya itu minal ma'ahyai. Yadhunnuhu masih. Yadhunnu, dia menduga minal ahyai. Yadhunnu nafsahu. Yadhunnu, dia menduga bahasanya dia itu hidup. Minal ahyai. Wa huwa adimu, dia seperti enggak ada artinya, enggak ada yang perlu sama dia. Wa qala akhar, dan yang lain menandungkan syair. Hayatul qalbi ilmun fahtanimhu wa mautul qalbi jahlun fajtanibhu. Hidupnya hatimu itu, hidupnya hati itu adalah dengan ilmu. Fakhtanimhum, maka dapatkanlah ilmu itu agar hatimu hidup. Para santri. Wa mautul qalbi, dan matinya hati adalah karena, ya kematian hati itu adalah dengan jahlun, kebodohan. Fajtanibhum, maka jauhilah kebodohan agar hatimu tidak mati. Wa ansyadana, dan telah menyanandungkan syair untuk kami siapa? Syekhul Ustaz Syekhul Islam Burhanuddin rahimahullah ta'ala. Idhil ilmu ala rutbatin fil maratibi wa min dunihi izzul ula fil mawakibi. Ilmu itu adalah a'la rutbatin, paling tingginya pangkat. Fil maratibi, di antara orang-orang yang berpangkat. Dengan ilmu orang itu akan mendapatkan pangkat tertinggi dibanding orang-orang yang punya pangkat. Min dunihi, dan semuanya akan di bawahnya. Itu siapa? Izzul ula, orang yang mulia. Fil mawakibi, dalam mawakib itu adalah jamaahnya. Maksudnya apa? Punya rakyat, punya umat. Maksudnya paling tinggi tetap punya ilmu. Biarpun dibanding raja-raja yang punya rakyat. Min duni, maksudnya di bawahnya. Setelah itu nyusul. Paling tingginya adalah ahli ilmu. Selebihnya orang yang punya rakyat yang banyak, punya rombongan banyak, punya jamaah banyak. Yang menyanjungnya, jika dia tidak punya ilmu, di bawahnya. Fadhul ilmi, yang mempunyai ilmu itu yabqa izzuhu mutadha'ifa, yabqa senantiasa terus menerus, izzuhu kemuliaannya mutadha'ifa, berlipat-lipat, terus bertambah kebaikannya, kemuliaannya. Wadul jahli, adapun si bodoh itu ba'dal mauti tahta tayaribi. Wadul jahli, adapun si bodoh ba'dal mauti, setelah mati sudah di batu, di debu. Tapi kalau orang yang punya ilmu terus hidup, bahkan berlipat-lipat, biarpun sudah mati tetap saja. Imam Syafi'i setiap hari naik pangkat. Setiap orang belajar fikih Syafi'i, fikih pangkat akan naik, nyambung ke beliau. Wahai hata, jauh di antara keduanya. La yarju madahu, enggak bisa mencapainya. Manirtaqa ruqiyya waliyil mulki waliyil kataibi. Wahai hata, jauh
La yarju madahu, tidak akan bisa mencapai kemuliaan, ketinggian, pangkat yang punya ilmu. Siapa yang enggak bisa mencapai itu? Man irtaqa, barang siapa yang ingin menggapai, ingin naik, irtaqon naik. Ruqiyya waliyil mulki, dengan cara naiknya pangkatnya orang yang mempunyai kerajaan. Maksudnya apa? Yang punya ilmu itu pangkatnya tinggi, nggak bisa dikejar oleh orang yang meraih kejayaan dengan kerajaan. Waliyil kataibi, dan juga orang yang mempunyai pengikut yang banyak, nggak bisa. Jadi begitu tingginya pangkatnya. Jadi maksudnya nggak bisa disamai oleh siapapun. Kerajaan nggak, punya raja nggak bisa. Sa'umli alaikum ba'dha ma fihi fasma'u. Maka disebutkan, aku akan diktekan kepadamu, tak jentrehkan, jejer kepadamu, alaikum ba'dha ma fihi, apa yang ada tentang ilmu, keutamaan ilmu, fasma'u, maka dengarkanlah wahai para santri. Fafiyya hasrun, bagiku ada batas. Fafiyya hasrun, aku terbatas sekali waktuku. An dzikri kullil manakibi, untuk menyebutkan semua keutamaan ilmu enggak mampu, terlalu banyak, terlalu besar, terlalu agung ilmu itu. Sampai Imam Ghazali mengatakan, cukuplah keistimewaan kebaikan ilmu itu kalau orang bodoh pun senang dibilang dia punya ilmu. Itu tak cukup. Orang bodoh dibilang alim, wah petentang-petentang, wah ini alim betul, padahal tahu dia bodoh. Padahal orang itu bohong, wah ini alim betul. Wah, ya senang dia. Padahal si bodoh dia. Wan nuru kullan nuri, ilmu adalah cahaya. Kullan nuri, segala cahaya. Yahdi, memberikan petunjuk, anil ama, dari kebutaan. Wadul jahli, dan orang bodoh. Marad dahri, sepanjang masa, bainal ghayaibi, dalam kegelapan. Kegelapan kebodohan maksudnya. Dengan ilmu cahaya di atas cahaya. Wa dzarwatus syamma'u, dzarwah itu puncak, syamma' adalah ketinggian, puncak ketinggian. Ilmu itu adalah puncak tertinggi. Gambarannya kayak gunung, syamma' itu kayak gunung tinggi. Jadi dzarwah itu puncak tertinggi gunung. Ilmu itu laksana puncak gunung tertinggi. Mana adanya? Himalaya, anggap saja. Himalaya sama. Ya, gunung tertinggi. Maka di saat ada banjir, maka ketinggian ini akan tahmi, akan melindungi. Tahmi, akan melindungi. Manil taja, man orang iltaja. Orang yang minta perlindungan. Misalnya kalau ingin terbebas, selamat daripada banjir, ya naik. Kalau puncak bawah kena nanti, tapi puncak tertinggi. Manil taja ilaiha, barang siapa yang minta pertolongan, maksudnya ingin berlindung di tempat tersebut. Wa yumsi, dan menjadilah orang tersebut aminan, selamat minan nawaibi, dari bencana banjir tersebut. Bihi, dengan ilmu yanju dia akan selamat. Wannas, bihi dia akan selamat. Bihi dengan ilmu yanju dia selamat. Wannasu fi ghafalatihim, sementara orang pada terlena. Yanju wannasu fi ghafalatihim. Bihi, dengan ilmu. Yartaji, seseorang berharap. Dengan ilmu punya harapan dia.
Warruhu baina taraibi. Warruhu baina taraibi, ruh adalah jiwa, baina taraib, taraib adalah tulang-tulang dada. Maksudnya selagi nyawa masih dikandung badan. Maksudnya adalah ilmu yang menjadikan dia selamat. Sementara orang terlena, dia nggak selamat karena dia tidak punya ilmu. Maka selagi kita masih hidup, untuk selamat di dunia ini adalah ya dengan ilmu. Belum nanti lagi di akhirat. Bihi, dengan ilmu, yashfa'u al-insanu, seseorang akan bisa memberikan pertolongan. Man roha asian, siapapun yang melakukan kemaksiatan, roh pergi bermaksiat maksudnya. Siapapun orang bermaksiat pun yang nolong adalah ahli ilmu. Kiai memberikan petunjuk, kiai, ustadz memberikan pajangan. Menyelamatkan dari mana? Yang memberikan syafaat, pertolongan. Bihi, dengan ilmu, yashfa'u, akan berikan pertolongan. Siapa yang memberikan pertolongan? Al-insanu, manusia. Memberikan pertolongan kepada siapa? Man, kepada seseorang. Roha, yang pergi asian, melakukan kemaksiatan. Orang punya ilmu yang akan menolong orang yang melakukan kemaksiatan. Dengan kemaksiatan ila darkin nirani, yang orang kemaksiatan yang akan masuk kepada dark. Dark itu adalah ke bawah. Jadi kalau tingkat ke bawah nanya darkah atau darokat. Kalau asal ke atas darojat. Darojat, darokat. Ya. Kalau darokat ke bawah, kalau darojat ke atas. Dark, niron, di bawah. Nyungsep di api. Syarril awaqibi, sejelek-jelek tempat kembali. Akibat nanti, akibat kehidupan kita tuh. Paling jelek-jeleknya masa depan. Faman ramahu, kalau faman ramahu, barang siapa mendapatkan ilmu, barang siapa mendapatkan ilmu, ramal ma'ariba, maka dia mendapatkan ma'arib, harapan, sesuatu yang ma'arib itu adalah harapan yang banyak. Kullaha, ma'arib itu harapan-harapan atau tujuan-tujuan. Kalau seseorang mendapatkan ilmu, artinya dia telah mendapatkan sesuatu yang banyak. Wa man hazahu, barang siapa mendapatkan ilmu, memperoleh ilmu, faqad haza kullal matalibi, telah mendapatkan segala yang ia cari. Wal mansabul ali, wal mansabul ali. Ilmu adalah pangkat tinggi. Ya sahibal hijah, hai orang yang punya akal. Pangkat tinggi adalah dengan ilmu. Hei orang yang punya akal, akal. Pikirkan wahai orang yang punya akal. Yang tidak punya akal nggak akan bisa mikir. Idza niltahu, jika engkau sudah mendapatkan ilmu khalis, hawin bifautil manasibi, anggap kecil di saat kau tidak mendapatkan pangkat-pangkat yang lain. Nggak jadi raja, nggak jadi bupati, nggak jadi apapun, tapi kalau sudah mendapatkan ilmu beres. Karena apa? Kau sudah mendapatkan sesuatu yang tertinggi. Fa in fatakat dunya, kalau dunia tidak kau dapatkan, fataka, telah hilang, telah lepas darimu dunia, watibu naimiha, dan keindahan kehidupan, kebaikan kehidupan dunia. Faghammid, tutup matamu, maksudnya enggak usah pusing kalau sudah mendapat ilmu. Fa innal ilma, karena sesungguhnya ilmu itu adalah khairul mawahibi, sebaik-baik karunia yang Allah berikan kepadanya. Wa ansyadtu li ba'dihim, ansyadtu, aku menyenandungkan syair. Wa ansyadtu li ba'dihim, karangannya orang Imam Ad-Zarnuji. Saya menukil nih syairnya seseorang. Wa ansyadtu li ba'dihim, idza ma'tazza ilmin bi'ilmin fa ilmu, idza ma'tazza, jika i'tazza, merasa mulia, dua ilmin, orang yang punya ilmu, bi'ilmin, dengan ilmunya, maka fa'ilmul fikhi, maka ilmu fikih itulah aula bi'tizazin, yang lebih pantas untuk orang merasa mulia dengan ilmu fikih. Gambarannya fakam tibin, alangkah banyaknya minyak wangi, yafuh al-miskufah, al-miskufah. Fah itu adalah semerbak yang tersebar. Fah yafuh. Fakam tibin, alangkah banyaknya minyak wangi, yafuh, yang menyebarkan semerbak aroma harum, walaka miskin, tapi enggak seperti misik. Misik paling istimewa minyak wangi, misik beneran.
Wa kam tairin yatiru, dan alangkah banyaknya burung-burung berterbangan, walaka bazin, tapi terbangnya tidak segagah seindah bas burung elang. Lihat, burung elang itu enggak ngepakkan sayapnya, tetap terbang. Lihat indahnya. Ilmu fikih. Dibahas ilmu fikih, ini yang ngarang kalau yang membaca madhab Syafi'i enggak nyambung-nyambung amat. Cuman ini yang ngarang madhabnya Hanafi. Kalau madhab Hanafi yang disebut ilmu fikih itu adalah ilmu fikih akidah sama ilmu fikih, ilmu syar, ilmu amal. Sebab fikih asghar sama fikih akbar. Fikih akbar adalah ilmu akidah. Kalau fikih asghar itu ilmu fikih dalam madhab Syafi'i. Ini yang ngarang madhab Hanafi, ilmu fikih. Jadi fikih itu bukan ilmu akidah masuk nih, karena dalam madhab Hanafi fikih itu ada dua, al-fiqhul akbar, fikih akbar besar adalah akidah. Fikih asghar adalah fikih-fikih tentang wudhu, sholat dan sebagainya. Sampai di sini insyaallah anak-anakku semuanya para santri dimanapun kalian berada, ilmu. Ini bagi mungkin ada yang bukan penuntut ilmu, bukan santri. Mungkin ada saudagar kaya. Kami sampaikan bahwasanya tetap yang pangkat tinggi adalah orang yang punya ilmu. Tapi ingat, supaya faham makna kemuliaan. Anda mungkin seorang saudagar kaya, lalu Anda membuyayai anak-anak menjadi alim itu semuanya. Memang kaidahnya jelas, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Punya ilmu bangkanya tinggi. Anda tidak punya ilmu, tapi Anda ternyata dengan harta Anda membiayai santri lalu mereka menjadi ulama. Memang seorang alim tetap paling tinggi. Cuman karena Anda biayai mereka, Anda akan diangkat oleh orang alim. Anda tinggi bersama mereka. Itu makanya bagi yang tidak menjadi alim lalu diberi oleh Allah harta, ayo gunakan hartamu untuk mengangkat dirimu. Angkat anak-anak untuk menjadi alim, maka Anda pun akan diangkat mereka. Anda akan tinggi bersama mereka, seperti itu. Sehingga kembali kepada siapa? Kembali kepada ahli ilmu juga pada akhirnya. Yang tidak punya ilmu pun ikut numpang dalam kemuliaannya, dalam kejayaannya nanti di akhirat. Ini saja ya, maka dari itu belajar yang sungguh-sungguh, yang serius ya. Belajar yang benar karena Allah, karena sungguh dengan ilmu ini Allah akan muliakan hamba-hamba Allah. Hamba-hambanya akan mulia dengan ilmu. Jangan mau dengan kebodohan lah. Ini tadi masalah ini untuk memacu apa? Memacu dirimu agar semangat. Ini kan babnya menghilangkan kemalasan. Jangan malas kemana-mana bawa buku catatan, menghafal, ngulang, menghafal. Jangan biasa. Makanya jangan berteman dengan orang malas. Dengar semuanya. Kalau engkau berteman dengan orang malas, engkau akan ikut malas. Jika engkau berteman anak rajin, mau tidak mau engkau akan kebawa dalam sifat rajinnya itu. Masya Allah. Semoga Allah memberikan kepada kalian ilmu yang manfaat. Sesibuk apapun maka sisihkan waktu untuk ilmu. Mungkin sambil masak ngafal hafalan. Sambil ngantri di toilet, di kamar mandi, mahang punya hafalan. Jangan biasa bengong, santri bengong. Lihat mobil lewat lalu lalang. Sudah itu tebak-tebakan itu, mobil apa itu? Santri tebak-tebakan mobil yang lewat. Bukan itu. Malam-malam melihat bintang, menghitung bintang. Jangan dihitung bintang. Bilang hafalan itu. Membaca faham, membaca faham, hafalan, membaca faham, hafalan. Hafalan dibaca, diulang, faham. Terus. Insya Allah menjadi ulama Rasulullah. Semuanya. Yang tidak alim tapi punya jabatan, punya harta. Kalau Anda ingin mulia, ayo kita sama-sama. Kita angkat anak-anak ini untuk menjadi ulama, maka Anda pun akan mulia pada akhirnya nanti. Bersama mereka dan duduk bersanding dengan para imam-imam. Dan bersama baginda Nabi Muhammad SAW, nuhibbukum fillahi, kami mencintai Anda semua karena Allah. Para santri dimanapun kalian berada, salam takdim pada guru-guru semuanya, pada kiai-kiaimu, wahai para santri di pondok manapun, salam takdim kepada guru-gurumu dan mintakan doa. Mintakan doa untuk Buya ya, doakan mintakan doa. Ini kan banyak pondok-pondok, sebab ada yang menyampaikan kepada kami, ada beberapa pesantren tentu tidak akan kami sebut. Kalau kami sebut, nyebut pesantren dok, nggak jadi ngaji. Ada beberapa pesantren yang mengikuti kajian ini, maka kepada para santri, salam takdim pada guru-gurumu, penggangi gurumu yang serius keberkahan dari itu. Salam takdim dan mintakan doa, dan semoga kalian semua para santri mendapatkan ilmu yang manfaat. Dibanggakan oleh Rasulullah, dibanggakan oleh orang tua kalian, dibanggakan oleh guru-guru kalian, bermanfaat untuk diri, untuk umat. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Panjang umur, sehat afiat, dijauhkan dari wabah malapetaka. Yang diuji dengan sakit, Allah beri kesembuhan. Yang sehat semakin sehat, panjang umur, sehat afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah.
Makasih, mohon maaf. Selalu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.